Lagi kita masuk ke video baru mengenai perubahan acak diskrit dan kontinu ya. Di sini ada contoh soal yang akan kita selesaikan menggunakan R, yaitu contoh soal 1 dan 4. Yang satu adalah mengenai perubahan acak diskrit, sedangkan soal nomor 4 adalah perubahan acak kontinu. Sebelum ini kita akan masuk dulu kepada konsep ya mengenai perubahan acak diskrit dan perubahan acak kontinu. Nah, pada perubahan acak diskrit ya, kita bisa menentukan peluang dari suatu nilai X ketika dia adalah X ya. Nah, dalam diskrit misalnya di sini ada F1, maka F1 adalah itu sama dengan nilainya adalah peluang ketika X sama dengan 1 ya. Nah, ini tidak berlaku karena diskrit adalah suatu bilangan bulat, maka dia tidak akan berlaku untuk bilangan dengan pecahan ya. Misalnya ketika ingin mencari peluang untuk 2,5 maka itu akan menghasilkan nilai 0 ya. Nah, sedangkan ketika ingin mencari suatu peluang ketika X-nya adalah kurang atau sama dengan suatu bilangan 1 misalnya, maka dia adalah hasil penjumlahan dari peluang ketika X sama dengan 0 dan peluang ketika X sama dengan 1. Sedangkan ketika peluangnya dicari untuk X yang kurang dari 1, maka itu sama dengan peluang X sama dengan 0 ya. Berarti nilai yang kurang dari 1, maka itu adalah peluang X ketika 0. Nah, dalam menggunakan diskrit kita ada dua fungsi di R yang kita bisa gunakan, yaitu P binom dan D binom ya. P binom itu umumnya bisa digunakan ketika kita ingin mengekspresikan nilai dari peluang ketika X itu kurang atau sama dengan X ya. Sedangkan D binom itu ketika P-nya sama dengan P mencari peluang ketika X sama dengan X. Nah, ini lebih lengkapnya lagi kita bisa tulis sebagai suatu X and P ya. Ini juga sama, X and P, di mana X itu adalah ini ya yang dicari ya, banyak yang dicari peluangnya. Lalu N itu adalah banyak data ya, banyak sampel. Dan P itu adalah probabilitas ya, peluang ya, peluang sukses ya. Nah, di sini kita bisa ya langsung saja ke contoh ya, biar langsung paham. Misalnya nomor 1 ya, diketahui bahwa peluang sembuh kembali dari infeksi virus Ebola adalah 0,2%, 0,2. Jika diketahui 20 orang yang tidak saling berhubungan terinfeksi, hitunglah. Kalau mencari nilai harapan itu tinggal mengalikan ya, 0,2 kali 20 hasilnya adalah 4 orang. Nah, kita akan langsung masuk ke yang peluang bahwa 6 atau kurang akan sembuh ya. Nah, kita akan coba ya. Nah, di sini ya misalnya soal nomor 1A itu adalah mencari peluang ya orang sembuh itu kurang atau sama dengan 6 ya. Nah, ini maka dicari menggunakan rumus P binom 6 dari 20 orang dengan kemungkinan tadi adalah 0,2 ya. Nah, maka didapatkan dia 0,9133075 ya. Nah, ini adalah nilai daripada peluang bahwa 6 atau kurang orang akan sembuh ya. Nah, lalu kita masuk ke nomor 2 ya. Nomor 1B 1C maksud saya. Ini berarti 1B tadi ya. Ini 1B ya, berarti ini 1C ya. Ini ralat ya. Saya tidak bisa menghapus lagi ya karena sudah dikerjakan itu. Nah, 1C ya, peluang
orang sembuh ya setidaknya 6. Atau bisa kita artikan orang sembuhnya itu lebih besar sama dengan 6 ya. Nah, ini kita bisa lakukan dengan cara apa? Berarti dia adalah kebalikan ya. Kita harus pahami ini sebagai suatu kebalikan ya. Jadi ini adalah kebalikan ya. Saat kebalikan maka bisa diekspresikan sebagai 1 dikurangi P ketika X-nya sama dengan X-nya kurang dari 6 ya. Nah, atau kita juga bisa ekspresikan lagi dia sebagai 1 kurang P ya, peluang ketika X-nya kurang atau sama dengan 5 ya. Nah, ini karena sifatnya ya. Maka kita bisa menentukan ya. Nah, ya seperti ini ya. Ini ya, rumus ini ya. Maka kita bisa tentukan ini dengan cara 1 kurang P binom dari 5, 20, 0,2 ya. Sehingga diperoleh nilai ini. Jadi ini adalah nilai untuk jawaban C ya. Peluang bahwa setidaknya 6 orang akan sembuh itu adalah 0,1957922 ya. Lalu kita ke nomor 1D ya. 1D ya. Itu misalnya peluang 6 orang akan sembuh. Nah, maka ini akan menggunakan rumus ya D binom itu adalah ketika X-nya adalah 6, 20, 0,2 ya. Maka hasilnya adalah 0,10909997 ya. Nah, jadi peluang bahwa 6 orang pasti akan sembuh itu adalah 0,10909997 ya. Nah, ini adalah untuk peubah acak diskret ya. Sekarang kita masuk ke peubah acak kontinu ya. Nah, peubah acak kontinu ya, kita akan masuk dulu ke definisi dan konsepnya. Nah, bahwa ketika P itu adalah kita mencari peluang dari X ketika dia sama dengan X, maka itu akan menghasilkan nilai 0 ya, karena dia kontinu ya. Nah, misalnya kita mencari peluang dari X ketika dia sama dengan 1,3, maka hasilnya akan 0. Lalu kita masuk ke definisi berikutnya adalah ketika kita mencari peluang untuk X kurang atau sama dengan suatu nilai C, maka dia adalah sama dengan peluang ketika X kurang dari C ya. Juga ada definisi lain ketika kita mencari peluang X kurang dari B ditambah peluang ketika X-nya lebih besar dari B, hasil penjumlahan itu akan sama dengan 1. Lalu definisi lain adalah ketika kita mencari peluang untuk nilai A kurang dari X kurang dari B, itu sama dengan nilai dari pengurangan peluang ketika X kurang dari B dikurangi peluang ketika X kurang dari A ya. Nah, definisi ini kita bisa gunakan dengan binom nanti ya. Binom ya. Nah, lengkapnya ini adalah nilai kita bisa cek dulu ya. Binom dan nilai min ya. Min sama dengan nilai Q ya. Q, min dan SD ya. Nah, di mana Q ini adalah di mana ya? Q ini adalah banyak yang dicari peluang. Lalu N itu adalah min ya, min, dan SD ya, udah tahu ya. Min itu adalah rata-rata dan SD itu adalah simpangan baku ya. Nah, kita bisa langsung kerjakan ya. Contoh 4 misalnya. Di dalam suatu populasi ikan haring ya, spesies ikan Pomolobus aestivalis memiliki panjang yang terdistribusi normal. Rata-rata panjangnya adalah 54 mm dan simpangan baku 4 mm. Nah, kita bisa langsung aja masuk ke ini ya. Ke R.
kita buat ya untuk soal nomor 4 ya. Diketahui adalah minnya adalah berapa tadi? 54 ya, 54 mm dan juga standar deviasinya adalah 4 mm ya. Nah, kita masuk ke 4A ya. Yaitu ketika kita ingin mengetahui peluang ikan yang ditangkap memiliki panjang kurang ya, peluang L kurang dari 62 ya. Nah, kita bisa cari ya pakai tadi rumus ini ya, dimana nilai ini ya, ini sepertinya salah nih, bukan gini maksudnya, ini maaf karena kalau sama dengan dia tadi ya, ingat lagi ya, karena kalau dia sama dengan maka dia akan jadi 0 ya. Nah, jadi ini sebenarnya tandanya tadi salah ya, bukan kurang dari tapi kurang ya, kurang. Nah, kita bisa carikan dengan cara binom 62, lalu minnya adalah 54 dan SD-nya adalah 4 ya. Nah, nilainya adalah 0,9772499. Lalu kita akan cari nilai yang di B ya, yang ditanya adalah peluang persentase ya, persentase ikan yang lebih dari 59 mm ya, persentase L lebih besar dari 59 mm ya. Nah, ini kita bisa cari ya sama. Nah, karena dia kebalikan ya, kurang lalu besar, maka ini bisa kita jadikan 1 kurang binom dari 59 54 4 ya. Nah, lalu kita jadikan persen ya, berarti dia ini kita bisa kopikan dulu ya, ini kali 100 ya, jadi ada sekitar 10,56% ya untuk soal nomor 4B. Lalu kita ke 4C ya, itu adalah peluang untuk ketika 48 kurang dari L kurang dari 56 ya. Ini mm, ini mm ya. Nah, ini kita bisa cari dengan cara kita kurangi seperti tadi pada definisi ini ya. Ketika kita punya P, ketika kita mencari peluang untuk ketika A kurang dari X kurang dari B, kita cukup mengurangkan dari peluang X ketika kurang dari B dan peluang X kurang dari A ya. Nah, itu bisa kita kerjakan dengan cara binom 56, 54 dan 4 ya, kurangi binom 48 54 4 ya. Nah, didapatlah 0,624653. Nah, jadi ini adalah cara kita mengerjakan ya tentang peubah acak diskrit dan peubah acak kontinu ya, menggunakan R. Sekian. Jika ada kesalahan yang saya buat di video ini bisa dibicarakan ya lewat komen maupun pribadi. Terima kasih.